Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu yang pada asa walafiat beserta semua keluarga. Jumpa kembali pada channel yang sangat sederhana ini. Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 30 Desember 2022 pada jam 8.30 kembali saya berbagi pengalaman olahraga dengan senam jangkar untuk menguatkan atau mengelastiskan otot paha dan juga pinggang pinggul untuk menopang aktivitas yang kita akan lakukan dari bangun pagi sampai di malam hari. Nah, untuk kali ini mungkin saya sering menayangkan video-video yang masih berkontenkan penguatan senam jangkar. Kita mulai ke poin saja teman-teman. Lakukanlah warming up sebelumnya dengan alat yang ada di rumah seperti beton atau tempat duduk dari beton, apapun boleh teman-teman gunakan apa yang kita anggap. Hanya saja pada kesempatan ini untuk teknik metode cara seperti sekarang ini saya gunakan tenaga, jadi tambahkan tenaga pada lengan kanan ataupun ke seluruh tangan baik di kanan dan kiri saat kita akan menekan beton, termasuk juga mendekatkan dada ke beton dan juga menjauhkan dada dari beton. Dan yang paling penting juga di saat melakukan gerakan tersebut, ujung kaki kanan dan kiri tetap menjinjit. Sekarang dalam konten sudah lewat itu melakukan perubahan posisi tangan yang tadi agak terbuka, sekarang kita antara telapak tangan kanan dan kiri dan agak kedekatannya hampir mendekati pada jari-jari. Nah, setelah itu juga bisa dilakukan dengan gerakan sedikit menjinjit. Kita rasakan otot pada pinggang pinggul serta organ yang lainnya. Setelah itu juga angkatan ini teman-teman bisa lakukan kalau waktunya banyak, yang mungkin durasinya sekitar setiap pola tadi itu 50 kali, 25 kali terserah lah. Untuk konten ini saya agak percepat saja untuk warming up-nya agar dapat menarasikan atau melakukan gerakan daripada apa yang saya maksud pada konten ini. Mari kita menuju, saya akan gunakan tempat yang di sebelah agar lebih nuansa pengambilan gambarnya lebih jelas. Nah, teman-teman, ketika kita mempunyai metode atau berolahraga dengan cara 4 waktu yang sering saya juga katakan, dengan durasi waktu 3 menit dan sebagainya, dapat melakukan gerakan sekalian senam, tetapi kita otomatis akan mengkombinasikan otot pada lengan dan juga otot pada paha. Nah, kali ini saya tidak akan menggunakan tenaga terlalu besar pada tangan, hanya saja sekali-sekali saya tambahkan tenaga, yang sisanya adalah semuanya tenaga hampa, artinya tidak bertenaga, karena pada fokus sekarang ini melakukan gerakan secara terus-menerus dengan konteks gerakannya seperti orang menari. Nah, teman-teman bisa perhatikan sekali lagi ini tidak bertenaga pada tangan. Kita lakukan gerakan secara alami saja, hanya saja menempatkan posisi tangan ketika akan memindahkan jangkar kanan ataupun kiri agar kelihatannya simetris. Inilah yang saya maksud dengan kombinasi biar kelihatannya indah. Jadi perhatikan dari awal gerak sampai ke sekian menit ini, salah satu kaki berbentuk 90 derajat dan salah satu kaki berbentuk lurus. Dan sekali kita lakukan jeda dan setelah itu dilakukan langsung gerakan dengan mengolah posisi tangan sehingga enak ataupun lebih santai kita bawakan. Gerakan apapun teman-teman bisa lakukan, selama menurut pengalaman saya sebaiknya dalam melakukan senam pelan ataupun pertarian seperti sekarang ini, posisi jangkar salah satu kaki 90 derajat dan salah satu kaki berbentuk lurus, itulah pakem yang saya pegang atau saya pun lakukan secara kontinu, sehingga dalam melakukan gerakan dengan mengolah tangan, melikuk-likukkan pinggang pinggul, menggantikan posisi dengan segala cara, dengan sekarang ini dijinjitkan sedikit kaki kiri dan lakukan angkatan sedikit. Jadi variasinya banyak kita dapat ciptakan selama teman-teman yang penting mengekspresikan daripada posisi tangan dengan
posisi kaki tersebut menjadi simetris, jadi enak kita bawakan. Dapat diperhatikan juga pandangan. Jika pandangan kita menuju ke depan, otomatis sebaiknya posisi kaki kanan, ujung kakinya itu akan diluruskan, sehingga akhirnya tangan akan mengikuti daripada arah kemana keinginan kita. Untuk tolehan juga ini sangat terpengaruh kombinasi seperti orang menari. Setiap gerakan dari perpindahan gerakan satu ke gerakan lainnya, teman-teman mesti harus menjiwai, jangan sekedar bergerak begitu saja, dan hargai, merasa respect lah kita. Setiap gerakan yang kita lakukan pergantian ataupun telah kita lakukan tersebut, motivasinya adalah gerakan yang saya lakukan seperti itulah. Jadi saya maksud adalah teman-teman ketika mempraktekkan gerakan ini, jadi gerakan yang saya lakukan tersebut adalah sangat bermanfaat, indah, bagus dan sebagainya. Dalam penjiwaan kebutuhan rohani dan bergerak seperti ini tuh, itulah motivasi yang mesti harus ditemukan. Nah teman-teman, dengan bergerak sekian menit ini, saya perhatikan di HP ya kurang lebih 6 menit dipotong dengan durasi jeda tadi sekitar 5 menit lah, cukup membuat napas saya sudah agak terkuras, dan juga otot-otot pada kaki kanan dan kiri menjadi pegal. Nah sekarang saya ambil gambar dengan posisi di bawah agar lebih jelas dari bentuk ataupun penempatan kaki sampai kelihatan di bawah di ujung sepatu tersebut. Nah, gerakan sekarang saya akan tambahkan kecepatannya lebih sedikit, yang tadi lebih pelan, sekarang durasi temponya saya tambah agak percepat. Tadi kita anggap saja pertama adalah babak warming up, yang kedua sekarang udah babak utamanya, dengan terus merangkai melakukan gerakan. Sekali-sekali kita jeda di gerak-gerakan tertentu, dan akhirnya terus disambung dengan menarikan. Nah teman-teman, sebenarnya ini ada motivasi tersendiri juga ketika kita melakukan jeda sedikit. Teman boleh saja berpikiran di saat kira-kira gerakan apa lagi yang akan datang. Nah itulah kesempatan ataupun waktu jeda istirahat sedikit saja, sekian detik, ketika akan melakukan tambahan gerakan selanjutnya. Jadi olahan tangan, olahan bahu, pinggang, pinggul menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, sehingga rangkaian dari semua organ tubuh kita, baik dari leher, dada, perut, pinggang, pinggul, otot paha kanan, kiri, semuanya dia akan benar-benar bergerak. Lakukan dari gerakan bawah sampai ke gerakan atas, ini cukup menguras tenaga, dan juga posisi daripada otot-otot di paha kanan dan kiri, dan juga tentu pada lutut itu akan benar-benar terasa pegal. Nah seandainya teman-teman melakukan ataupun mencoba gerakan ini ketika akan merasa pegal, dipertahankan sebentar ya, karena untuk mencapai sesuatu hal yang maksimal tentu harus melalui satu proses perjuangan. Ini kembali teman-teman, saya lihat di HP sekarang sudah kurang lebih 8 menit, jadi potong dengan durasi jeda sekitar 1 menitan ya, kurang lebih lah 7,5 menit. Saya sudah mulai suhu tubuh saya panas sekali, dan kira-kira setelah mengasuh 2 menit dari saat sekarang ini, otomatis keringat akan mulai membasahi tubuh saya. Nah saya coba lagi kembali untuk mengingatkan pakam tadi, gerakan inilah gerakan-gerakan yang menunduk, dan ketika saya pegang paha tadi itu kondisi otot benar-benar dia menjadi tumpuan utama. Belum selesai dia bertahan daripada berat tubuh, atau kita sudah alihkan dengan gerakan yang lain, sehingga kolaborasi ataupun gerakan daripada semua otot tersebut secara konsisten terus menerus berkelanjutan. Itulah yang membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas dan juga akan cepat berkeringat. Maka dapat disimpulkan pada pola gerakan senam jangkar yang saya rangkum dan memang saya cita-citakan dari masih bujang. Sekarang ini teman-teman, saya berusia di Januari yang akan datang ini sudah 61 tahun. Namun untuk melakukan aktivitas dengan 4 metode tersebut saya tetap rutin lakukan. Nah untuk video selanjutnya mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk besok-besok untuk tetap melakukan gerakan menguatkan otot pada paha
kanan dan kiri, pinggang pinggul, yang tentunya semua hal tersebut saya sudah coba eksperimenkan. Jadi kita praktekkan bahwasanya gerakan tersebut akan benar-benar sangat penting untuk menopang aktivitas kita dari baru bangun pagi sampai ke aktivitas malam. Dan saya tunjukkan kembali dengan mengusap leher tadi, benar-benar sudah mulai membasah di punggung termasuk juga di dada. Saya rasakan keringat-keringat sudah akan mulai bercucuran. Dan ketika saya berhenti dari saat sekarang ini kurang lebih 2 menit akan, nah ini saya tunjukkan teman-teman, ini pakemnya. Jadi sebaiknya di saat melakukan gerakan senam dengan tadi itu, salah satu jangkar diusahakan dengan 90 derajat dan satu lagi bergerak lurus. Nah, itulah yang benar-benar untuk membentuk otot-otot pada pinggang pinggul menjadi elastisitasnya cukup bagus. Nah, saya tunjukkan sekali lagi dengan memegang leher termasuk muka. Yang saya maksud itu udah mulai keringat kembali membasahi daripada muka. Ini dengan bergerak hanya sekian menit, sekali lagi udah cukup bagi saya di usia 61 tahun di Januari nanti ini berkeringat, daripada saya bangun duduk begitu saja ambil HP. Kita gunakan waktu dengan durasi yang sangat pendek, 10 menit sudah berkeringat, dan akhirnya kita merasakan daripada sebelum melakukan senam dan sesudah melakukan senam. Nah, ini penting sekali lagi, ini saya masih pegang HP, pegang leher, terus menunjukkan bahwa keringat sudah mulai akan bercucur. Ini paling penting teman-teman, harus mempunyai satu perbandingan. Artinya kita harus mengambil satu keputusan, apakah kita akan lebih senang setelah melakukan olahraga sedikit ataupun sama sekali tidak berolahraga. Kalaupun teman-teman seandainya melakukan satu kegiatan olahraga di pagi hari, siang, sore, merasakan bahwa tidak ada manfaatnya, saya rasa ada hal tersebut adalah sangat kontradiktif daripada kita melakukan olahraga. Sekian teman-teman, ini beberapa foto yang kita ambil pada saat melakukan gerakan senam jangkar juga. Nah, semoga ada manfaatnya, termotivasi walaupun teman-teman melakukan gerakan apapun yang melibatkan pakam itu untuk jangkar, jadi salah satu berbentuk 90, satu lurus. Terima kasih, semoga sehat-sehat sekeluarga.